lanjut aja apa yang mesti kita lakuin buat gereja, kita lakuin terutama buat Tuhan, itu yang paling penting. Tapi terpaksa nggak? Apa disuruh sama ketua lingkungan kan? Nah, tapi sebenarnya apa sih Om manfaat yang dirasain gitu? Kalau misalnya anak muda kan, orang muda kan kadang hitung-hitungan ya. Iya. Cuma kadang-kadang orang tuh nggak merasa, malah mujizat itu ada tiap hari dia nggak rasain. Iya Gitu. TGKP ya? TGKP ini nggak ada kendala-kendala kan? Yang paling miris itu kalau orang datang. Kemarin tuh pas pasca ada yang datang pakai mobil bagus, orangnya udah rapi, dan dia nggak boleh masuk. Itu kadang-kadang buat kita itu apa ya, dilematis. Masalah kemarin, masalah pemboman gereja. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami Amar Fati. Kenalin, gue Dela. Willy. Saya Om Uyo. Om ya? Iya. Om. Kita mau ngobrolin apa nih? Nah, kita kedatangan tamu yang wajahnya ini udah terkenal banget nih, ya kan? Di mana nih? Di paroki kita terutama. Uyo. Gila. Itu bahasa kecilnya, Oh, iya. Nama panjangnya Susuryo. Oh. Dari imut ya Om? Iya, biar lebih familiar gitu. Siap. Mau ngobrolin apa nih kita kali hari ini? Pokoknya tentang Om Uyo ini merasa terpanggil gak sih? Gue lihat setiap hari di gereja bantuin ini, bantuin itu, bantuin pokoknya segala kegiatan di gereja selalu ada Om Uyo. Bisa aja. Saya kenapa ini sih emang apa ya, ingin membantu itu, misalnya apa aja yang bisa saya kasih ya, misalnya diminta tolong ini, oke, saya siap. Dalam pelayanan sih kita rela ya, sukarela, kita harus bantu sukarela, jadi nggak ada istilahnya apa, oh untung ruginya tuh nggak ada. Buat saya sih ya udah, kita lanjut aja apa yang mesti kita lakuin buat gereja, kita lakuin terutama buat Tuhan, itu yang paling penting. Tapi terpaksa nggak? Apa disuruh sama ketua lingkungan kan? Sama ketua wilayah kah? Pak Romo kah? Saya sih enggak ya? Biasa aja tuh, maksudnya sukarela. Diminta kayak waktu sekarang ini saya diminta untuk jadi tim keamanan paroki, untuk khususnya tim TGKP ini ya. Kita keamanan tuh cuma TGKP apaan tuh? Tim gugus tugas paroki. Jadi itu emang hanya 7 orang kita, dan itu kayak kemarin ada Tri Hari Suci itu, Minggu Paskah itu ya, puji Tuhan semua belajaran lancar. Nah terus apa lagi deh? Mungkin ini kali ya, ada yang belum tahu nih kegiatan Om Uyo tuh di paroki secara garis besarnya apa aja sih Om? Kita sih apa aja ya ikut, kecuali emang cuma Legio Maria aja mal wanita Katolik. Bisa ya? Iya. Kalau gimana masih, kalau wanita Katolik kan nggak mungkin. Itu dia. Bukan lu ikut juga. Nggak juga. Itu yang jadi masalah. Tapi semua sih kalau bisa kita ikut sih sebisa mungkin bisa. Tapi yang paling pasti dulu untuk gereja itu apa? Core. Kita ikut core. Ya suara sih nggak bagus-bagus banget. Tapi kayak orang butuh gitu, kadang-kadang suruh ini. Ya kan? Udah nih kayaknya nih. Iya. Bentar lagi nih yang lama nonton di ulek gitu. Itu aja, cuma paling ikut core atau ada kegiatan apa yang bisa kita bantu ke sekarang, misalnya TKP selama pandemi ini itu aja. Kita cuma menunggu aja apa yang mesti kita bikin nantinya gitu. Tapi ini Om Uyo nih gue dari kecil nih ya, dari kecil gue ya ikut Pulta mungkin dia selalu ada gitu loh. Mau bola, mau apa kegiatan di gereja selalu ada. Luar biasa. Apa sekarang? Makanya gue salut sama dia nih. Nggak semua orang loh bisa kayak gitu. Ya karena kita punya hati gitu loh, punya buat kita tempat main kita ya, di rumah juga ada, dapat di gereja juga ada. Emang dulu kita main bola bareng, ya waktu masih muda kita main bola bareng. Sekarang masih kuat? Belum coba sih. Udah 3 tahun. Nah Om, kalau kan nggak semua orang ya bisa merasa apa ya, mau ikut melayani di gereja gitu, nggak semuanya bisa kayak gitu.
Kayak gua dulu mikir kayak mau apa enggak gitu. Ada juga terkendala waktu kerja, gitu. Ada juga males gitu. Kayak gua males, yang dia gua males. Jujur aja. Iya gitu. Nah, terus mensiasatinya gimana, Om? Apa ya? Pokoknya kebetulan waktu sebelum pandemi ini saya kerja tuh di bos kita orang Katolik ya. Iya. Kerja. Jadi apapun kegiatan gereja tuh disupport sama dia. Jadi dikasih apa? Jadi kalau misalnya udah yang masa padat itu kan yang waktu ini pasca itu kan udah latihan kur, kita juga mesti kalau apalagi kalau kerja di panitia itu kan nggak gampang itu. Nah itu ya kita prinsip gini aja, nah, kan kalau emang keburu ekornya aja kita tetap datang. Oh gitu. Itu jadi kalau misalnya sampai 8:30 ini atau jam 9 ini kurang ketemu ekornya, kita datang. Nah sekarang kita datang, yang pasti sih jemput saya biar pulang bareng gitu. Tapi emang gitu, sebisa mungkin biarpun kita cuma dapat ekornya, cuma terakhir-akhirnya kita masih datang latihan. Jadi orang lihat kan, kadang-kadang kan orang merasa pintar, nggak pernah latihan, nggak pernah dapat uang. Itu yang bikin orang apa ya, kecewa gitu loh. Kok datangnya terakhir, nggak kita usahakan gitu loh. Kalau emang benar-benar nggak ada waktunya kita pulang nggak malam ya emang udah nggak ada waktunya gitu. Pokoknya semua gimana kita gitu loh. Penasaran ini sih tadi dari ceritanya Om kan ada waktu yang harus kita manfaatkan nih, kita harus sediakan untuk pelayanan gitu kan. Nah tapi sebenarnya apa sih Om manfaat yang dirasain gitu? Kalau misalnya anak muda kan, orang muda kan kadang hitung-hitungan ya, kayak aduh apa nih manfaatnya buat gua. Nah kalau pelayanan tuh apa sih Om? Kalau kita pikir ada tapi tiada, tiada tapi ada, gitu loh. Iya, kayak lagunya Dika gitu. Ada tapi tiada, tiada tapi ada. Jadi itu yang rasain kita kok. Jadi kita mau cerita ke orang itu percuma. Karena kita sendiri itu yang rasain. Kita puas, kita ikut ini puas gitu loh. Misalnya OMK gitu kan, mereka acara rutin itu tiap tahun kan mereka bikin tablo. Nah itu kalau tablo tiap tahun dibikin tablo sama mereka, itu kalau mereka sukses itu puas. Dan itu kan yang puas bukan satu orang, tim. Nah secara pribadi dia pasti akan puas. Oh ternyata apa yang gue bikin tuh sukses gitu loh. Jadi orang merasa lain gitu dari dibanding itu. Beda itu emang kita kalau merasa sesuatu yang kita bikin untuk Tuhan itu berjalan lancar, itu rasanya beda gitu di hati. Dan kita serasa kok hanya hanya dilihatin orang gitu, padahal nggak ada yang lihat gitu loh. Itu ada kepuasan batin ya? Oh pasti itu kepuasan batin, pasti ada kok manfaatnya, pasti ada manfaatnya. Pokoknya nggak terasa dulu. Ini saya flashback ya dulu, waktu itu saya lingkungan nggak kerja itu dulu. Nah saya kerja, akhirnya saya jadi dia angkatan kepala lingkungan. Ayo ikut, kamu jadi sekretaris ya, bisa nggak? Bisa Pak, oke. Ini kebetulan saya juga gitu ngerti gitu. Nah, nggak lama seminggu kita saya tuh dipanggil untuk kerja. Itu aja manfaatnya di situ aja. Kita bilang kok kita ikut ini, kita dapat ini juga, dapat apa yang kita mau itu ada. Itu mau kadang-kadang orang tuh nggak merasa, malah mujizat itu ada tiap hari dia nggak rasain. Itu aja. Pokoknya apa yang kita jalani itu kita jalanin aja. Suka dukanya ada gak sih? Sukanya banyak dalam melayani Tuhan ya konteksnya. Sukanya banyak dan dukanya itu cuma diomongin orang. Diomongin apa tuh? Anjing menggonggong ya. Kita sih kafirannya aja ya. Menggonggong gitu. Jadi diomongin orang itu kita bilang, oh si Uyo tuh bla 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 bla. Nah si Uyo tuh ikut kegiatannya nyari nama. Akhirnya saya bilang mana orangnya. Saya pengen bilang dia belum ada di sini, saya udah ikut. Jadi kata dari tadi kan, kita udah ikut. Jadi kita ini ya memang kita panggilan kita untuk melayani, kita melayani gitu loh. Ya mungkin banyak sih orang, nggak semua orang suka, banyak juga yang nggak suka. Nah itu yang bikin yang
bikin nggak suka itu ya orang-orang yang nggak suka ini, yang suka ngomong dari belakang. Apalagi keluarga besar mami itu ya, keluarga besar saya tuh. Itu kan ya lumayan lah orang-orang yang aktif di gereja semua itu, jadi nggak sembarangan gitu, maksudnya kita bikin kegiatan itu nggak semua ada aturannya gitu. Ya udah, tapi jangan sampai ya kayak gitu ya. Kita melayani Tuhan, kalau kita ikhlas ngapain kita diomongin sih? Jangan sampai lah. Ya gimana deh? Biasanya yang ngomongin itu karena kadang suka sirik ya kan? Iya, biasa. Dan kayak tadi kata Om Yo, jangan sampai kesirikan mereka itu menghalangi kita pelayanan. Betul. Bener kan Bang? Iya, dia merasa nggak bisa, nggak mampu. Sebenarnya bisa, Tapi yang nggak penting mau. ikut aja dulu gitu loh. Jangan apa-apa langsung, wah Om Yo lagi. Itu kan ada istilah, oh Om Yo lagi. Nah kita kadang-kadang juga bingung, tau kita ditunjuk. 25 tahun saya udah mundur tuh. Tau yuk pegang acara. Oke, sini acara sama saya itu sama ya. Itu oke, pegang acara. Ini nanti ini nanti ini. Itu datang aja sendiri gitu loh. Bukan kita minta loh, Berapa kali bikin acara waktu ulang tahun gereja ke-24 itu kita bikin acara, ada mau mere style itu, itu aja kita mah. Kita cari yang disukain orang dan simple itu aja, nggak harus terlalu muluk-muluk apa tuh enggak. Kita mah biasa aja gitu. Tapi gua flashback sedikit nih Bang. Dulu awalnya ya, sebelum terjun lo melayani ke gereja, itu awal mulai gimana sih sampai lu bisa, wah gua harus melayani Tuhan, harus melayani gereja, harus aktif nih. Awal-awalnya pasti kan enggak juga kan, kayak kita masih muda dulu gimana, tapi kok tiba-tiba lu, wah gua harus melayani Tuhan nih. Apakah lu merasa ada cahaya datang gitu? Apa lu sih gimana gitu? Ya awalnya kan cuma ikut KOR waktu itu SMP kelas 3, pakai celana pendek, ikut KOR, suruh baca not, ya bisa cuma ya begitu, hancur. Yohanes ya dulu ya? Nah, Maria Fatima dulu. Oh dulu Maria Fatima tuh pertama, masih kita sini masih apa ya, wilayah Tresia. Nah itu baru mulai dulu sih waktu Jakarta, nggak lama pindah ke Manado tuh aktifnya cuma karena olahraga. Di sana ada olahraga, ikut, malah banyak kan ikut evangelisasi. Evangelisasi itu apa, kegiatan dari Protestan, anak-anak muda mereka bikin acara evangelisasi. Ikut kegiatan itu. Kalau Katolik jarang, malah anak-anak mudanya. Tapi itu artinya di keinginan sendiri apa digiring? Keinginan sendiri sih kalau gitu. Ya? Pengen aktif gitu ya? Iya, pengen aktif tuh keinginan sendiri. Pertama kan olahraga, nanti kita disuruh ikut nyanyi-nyanyi, ikut KOR tapi satu suara. Itu aja kan waktu itu, emang cuma itu aja yang ada untuk Mudika waktu itu. Dulu kan kalau sekarang OMK, kalau dulu kan Mudika. Itu aja Mudika itu yang ini. Jadi nggak digiring, nggak emang dengan sendirinya gitu. Gitu. Kebablasan sampai sekarang. Iya. Lainnya belum. Iya. Kebablasan. Terus aja gitu. Nah, kita mau vakum, tahu disuruh ini. Kita mau stop, atau suruh ini. Ya udah, kita jalin aja. Enak kok ternyata. Nah, untuk jalan-jalanin tuh aktif juga sih enak gitu. Selama kita bisa menghadapi isu-isu dan obrolan miring dari orang-orang belakang di sekitar kita itu. Ada kendala nggak sih Om? Kendala sih ada, tapi tiada gitu. Tapi adanya itu apaan ya? Ngalir gitu aja. Tapi happy ya sampai sekarang ya? Iya, ngalir gitu aja, nggak ada masalah gitu. Selama orang masih percaya kita tetap bantu gitu aja. Dari awal pelayanan itu Om, dari waktu kecil sampai sekarang itu tuh ada
fase naik turunnya nggak sih Om? Apa semangat terus nih dari awal? Kadang-kadang males nih, Iya. setahun males dulu ntar tahun depan baru aktif lagi. Iya. Enggak sih, enggak, cuma ya pelayan gitu mah ada juga misalnya, tapi ya kita anggap apa ya? Ini masalah. Mau pikir naik turunnya juga kita nggak merasa naik turun. Kita mau vakum. Tahu-tahu Ada raja ada pinta lagi, ayo gitu loh. Ya TGKP yang mau vakum, udah, maksudnya bantu keamanan aja deh. Ya, siap. Karena itu emang kebetulan kita juga Pak Albert kan, ya udah kita ikut situ. Gitu aja. Ya, sebenarnya saya tuh di kesehatan juga, seksi kesehatan. Hebat kan? TGKP ini. Bukan. Gue masuk di sini kesehatan, cuma karena saya rasa nggak bikin apa-apa, jadi saya mundur berdiri kan. Cuma ya pandemi ini kita udah nggak bisa, umur udah nggak bisa gitu, udah kan batas 45 gitu. Saya mundur dari situ, ditarik sama mana itu untuk ke keamanan. Gitu aja. Lu punya pengalaman menarik gak dalam melayani Tuhan? Wah, kemarin banyak. Gitu. Misalnya dulu waktu itu kita ke Gunung Puntang. Gunung di mana tuh? Wow, itu di mana? Master Gunung Puntang gitu. Tahu deh kalau naik bus juga bingung. Mungkin ada yang tahu kan itu. Itu waktu itu Romo Amandus kita cuma bertujuh dari paling sini kita mesti tarik-tarikan. Jadi kita bertanding Spartan terus lawan ini. Iya. Nah, tapi menang tuh. Main bola tuh? Tarik tambahan bertujuh gitu. Kita cuma 7 orang kita bisa menang gitu aja, banggaan sendiri gitu. Kalau main bola jangan ditanya lah, kita mah jagoan dulu. Jarang dikalahin gitu kita. Sorry ya Wil, lu kan nggak bisa ngalahin kita. Ada persaingan. Kacau emang kita dulu yo. Iya. Nah sekarang juga kan banyak kan kegiatan sebelum pandemi kemarin ada lomba-lomba gitu, ya masih ikut juga. Ya biarpun cuma ngeramein itu loh, itu aja kita. Tapi selama jadi panitia TGKP TGKP ini nggak ada kendala-kendala kan? Kendala? Oh kendala sih ada, tapi yang paling Bisa diatasi ya? Yang paling miris itu kalau orang datang. Kemarin tuh pas pasca ada yang datang pakai mobil bagus, orangnya udah rapi, dan dia nggak boleh masuk. Itu kadang-kadang buat kita itu apa ya, dilematis. Oh bukan dari paroki sini? Dari paroki sini. Nah, tapi dia nggak tahu. Dia telat lah, mungkin dia telat itu, dia waktu itu jam 5 lewat berapa menit gitu. 1 menit apa? Cuma 4 menit gitu. Dia datang pintu udah tutup. Itu aja yang jadi kendala kita. Dia nggak boleh masuk. Aduh, kita udah gimana ya? Serba salah. Cuma emang peraturannya harus ditutup pintu gitu. Ada juga ibu-ibu tuh. Akhirnya kita kadang-kadang gitu mesti panjang sabar ngadepin orang-orang begitu ya. Itu aja kendalanya gitu. Karena memang udah peraturannya ya. Memang peraturannya. Dan emang Pasti kan semua peraturan itu udah ada baiknya juga ya, karena udah ini banget ya. Iya kan, itu 15 menit sebelumnya udah sampai gereja 10 menit lah. Pokoknya sebelum gerbang ditutup. Nah kalau ibu yang itu juga nggak ada barcode gitu loh. Berarti kan dia bukan warga sini. Oh gitu. iya. Dia tanya barcode gimana nih, barcode yang kayak apa? Nah udah, saya bilang udah nggak usah diterusin. Nah Om, sekarang kesibukannya di pelayanan selain TGKP ada KUR juga ya berarti? Ada. KUR Alberta katanya. Boleh diceritain dong Om, KUR Alberta itu apa dan ngapain aja sih? Iya. Alberta itu jadi kita waktu itu ada orang minta untuk kita, waktu itu kan KUR paroki. Mesti ada KUR kecil, dia ingin kawinan, dia mau ada KUR kecil. Jadi diambil dari keluarga kita sama berapa orang dari luar. Nah, bingung kita kasih nama apa nih? Wah, orang lain kan Fox Angela Room. Wow, iya.
Saya bilang kita kasih nama Alberta aja. Artinya apa? Artinya Allah beserta kita. Keren ya? Keren ya? Itu Alberta itu nama baptis anak saya paling kecil, cewek. Satu-satunya dia tuh. Berapa orang tuh personel? Itu 14 sampai 15. 14 sampai 15. Keluarga semua tuh? Ya, begitulah. 90% apa ada orang luar? Ada orang luar, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu ada orang luar. 6. Sisanya keluarga? Ya, keluarga gitu. Luar biasa. Iya, dan itu untuk pelayanan kadang-kadang waktu itu ada yang meninggal, kita juga coba nyanyiin. Udah dibon lah kalau kata orang gitu ya, ke gereja-gereja untuk minta tolong nyanyi pas merit itu dia nikah, kita suruh nyanyi ke roti lain gitu. Udah sering lah gitu. Nah, karena pandemi ini aja lagi tapi kita tetap virtual kok. Kita tetap virtual, itu core itu tetap virtual. Ada juga di YouTube juga ada Alberta Choir itu ada. Kita tetap virtual, mungkin 1-2 hari ini juga akan keluar juga kita lagu ini, dan itu ada bintang tamu juga. Oh, iya. Kita ada bintang tamu juga. Gitu. Sebentar lagi akan ditayangin di YouTube ya Om? Iya, lagi diedit nanti mungkin 1-2 hari ini ya. Pokoknya minggu inilah keluar, dan itu ada bintang tamu. Dan itu wah surprise banget itu buat Alberta. Waktu kita minta juga orangnya bersedia dan ngirim juga rekaman, itu kita nyanyi Milestone Refleksi 2021. Tuh, jangan lupa tuh nonton tuh. Apa nama YouTube-nya? Alberta YouTube-nya? Choir. Iya, Alberta Choir. Choir. Tuh, jangan lupa tuh nonton tuh. Penasaran kan guys ya bintang tamunya? Iya. Ini ada big boss-nya nih. Karena cuma pengikut aja. Oke, satu lagi pertanyaan nih Om. Masalah kemarin, masalah pemboman gereja dari paroki Om Uyo nih, apalagi Om Uyo seksi keamanan ya, menanggapinya bagaimana Om? Kalau secara pribadi nih ya, saya mau berpikir bahwa itu orang yang salah. Orang yang salah karena semua manusia itu kan sebenarnya saudara. Oh iya. Iya kan? Dia salah, dia harus membom umat lain gitu loh. Iya. Ya kan? Ya mungkin beda doktrin yang udah dapet ya, itu mungkin kali itu. Tapi saya pikir sih bingung juga ini soalnya ini masalah sensitif banget kan. Ini masalah sensitif, jadi Ya, nggak, artinya dalam di Om Uyo sendiri seksi keamanan di gereja tuh sigapnya bagaimana gitu menanggulanginya untuk keamanan di gereja? Apakah ada khusus? Apakah biasa-biasa aja seperti biasa? kita sih sebenarnya waktu itu ada kejadian itu biasa, cuma memang Biasa-biasa waktu itu minggu Palma tuh langsung dipanggil, ini ada kejadian gini udah berikut semua kan udah sesuai dengan arahan ya dari Pak Wali Wakil Gubernur bahwa setiap gereja itu akan dijaga oleh anggota TNI dan polisi. Jadi ya kita tetap backup aja gitu, tetap menjalankan kerjanya sebagaimana, ngawasin. Tapi untuk ini emang ada dari keamanan dari luar yang bantu kita untuk jaga keamanan gereja. Makanya ya puji Tuhan kemarin semua lancar, aman-aman ya. Gereja juga semua lancar karena itu. Artinya kembali lagi tuh Alberta tadi, Allah beserta kita. Amin. Itu saya nggak sengaja sih itu Alberta lah Ustaz kita tuh. Iya. Nggak sengaja itu, oh iya. Akhirnya artinya kita berserah lah ya kepada Tuhan ya. Kita ya mau gimana lagi. Kalaupun musibah itu harus datang, ya kita mau gimana? Iya. Ya aku juga kan nggak tahu gitu. Iya. Gitu. Ya, pokoknya kita semua bersaudara Om ya. Iya. Orang sama bersaudara. Orang sama bersaudara. Mau agama apapun tuh semua bersaudara. Yang membedakan itu kan cuma manusia sendiri. Iya betul. Ya, kan? Siap. Satu lagi terakhir. Siap. Saran-saran buat kaum muda kita nih Om. Nah, bagaimana? Itu dia nih.
apa ya, mereka sebenarnya semua itu anak muda itu akan keluar kalau memang ada acara yang menarik dan memikat mereka untuk aktif. Iya betul. Dan itu pasti. Contohnya ibu nih. Nah, gitu. Saya sebagai anak muda. Jadi kalau ada yang memikat dan menarik, ya itu pasti mereka akan keluar. Buktinya tablo. Setiap tahun mereka rekrut baru. Habis rekrut baru itu udah ditinggal gitu aja. Nggak ada kesinambungannya. Harus bikin acara apa lagi, harus bikin acara apa lagi gitu loh. Yang memikat mereka tuh bisa kumpul. Anak saya itu semua tuh nggak mau. Akhirnya mereka pas ke gereja, mereka ikut tablo, mereka klik dengan teman-teman yang lain, begitu juga yang lain. Akhirnya mereka sekarang ya kangen-kangenan lah mereka sama anak-anak paroki gitu. Pokoknya sekarang makanya dari seksi itu harus punya acara yang berkesinambungan, jadi Dengan anak bagaimana untuk anak-anak muda ini OMK ini bisa keluar. Dan itu orang tua. Saya rasa kalau itu pengalaman positif, kegiatan isu positif, itu orang tua pasti akan dukung, betul. Karena itu kan kegiatan gereja dan nggak mungkin ada hal-hal di luar ini kan. Nah, itu. Saya juga dulu pernah sih nawarin, pernah bikin mendaki gunung, untuk mendaki gunung tapi belum. Waktu itu namanya apa ya? Rasa Pala. Ratu Rosali Pencipta Alam. Nah itu maksudnya, ayo kita ajak anak-anak naik gunung yang paling rendah dulu deh. Dimana kan Willy juga pernah ke gunung, ada berapa orang. Mereka lah yang ngantar gitu, yang lanjut ke. Gue juga ikut kalau deket. Kalau gue nggak mau, berat, gitu, gitu aja. Nah kan ada dia mereka. Gitu. Yang penting kompornya dulu ya, dikomporin dulu ya. Kayak gitu. Udah ada emang Rasa Pala itu. Ratu Rosari Pencinta Alam itu waktu itu sama anak saya ada bendera juga dibentangin waktu itu di mana ya, gunung mana itu, Selamat apa? Gitu. Makanya saya bilang pokoknya semua itu tergantung dari kepemudaan buat bikin acara yang menarik biar anak-anak itu keluar gitu loh, yang positif yang bikin anak-anak itu keluar. Biar kreativitasnya juga keluar ya. Iya. Jangan cuma tablo aja, tablo aja. Nanti jadi tablo. Iya. Oh, tablo. Iya. Gimana ya? Masih ada lagi deh? Udah cukup sih. Cukup ya? Menarik banget ya Kak. Wih, luar biasa. Mudah-mudahan ada pengalaman baru ya. Semua mah gampang. Yang penting gimana kita ininya aja jalaninya. Iya. Emang memulainya satu itu susah. Saya udah olahraga nggak lama, udah lama nih mau mulai aja nih, susah minta ampun. Dengkul udah nggak kuat. Bangun udah. Tapi ya gitulah. Oke deh. Kita tutup. Makasih banget Om Uyo udah Sama-sama. sharing pengalaman pelayanannya yang menjadi inspirasi juga ya untuk kita semua. Betul. Jangan lupa juga teman-teman dengerin Alberta Choir di YouTube channelnya Alberta Choir sendiri, dan juga tonton terus konten kita selanjutnya. Tetap di Amarpati. Sampai jumpa. Sampai jumpa.